Kali ini saya akan melakukan pembahasan kembali tentang penerusan tipe 3 ya. Jadi penerusan dengan menggunakan 3 candle. Sama seperti sebelumnya ya. Di penerusan dengan 2 candle, di 3 candle juga bisa menggunakan doji. Doji di nomor 2 dan doji nomor 3. Oke, sekarang mari kita bahas satu persatu ya ini. Penerusan tipe 3 dengan 2ND doji ya. Jadi doji di nomor 2. Kayak ini 1, 2, 3. Nomor 2-nya doji, nomor 3-nya harus lumayan signifikan ya candlenya. 1, 2, 3. 1, 2. Ini 2 ya? Oh, ini 1, 2, 3. Saya lupa tandai di sini ya. 1, 2, 3. Ini bukan doji ya, tapi ya mirip doji ya. Hampir sama. Kita bahas dulu dari nomor 1 ya. Sama syaratnya seperti sebelumnya ya teman-teman, kita bahas syarat dulu ya. Kita bahas syaratnya dulu. Pastinya teman-teman udah pada tahu semua ya, kalau mengikuti ya. Yang wajib itu momentum ya, strong momentum. Ini bisa lahir dari fake breakout, fake reversal, dan dari breakout ya. Kemudian wajib follow the trend ya. Perhatikan area price Bollinger Band, biasanya price di antara deviasi 1 dan deviasi 2. Kemudian wajib signifikan candle dengan wick atas atau SSR. Kemudian wajib rejeksi atau impulse pada candle nomor 2 dan 3. Kalau tipe 3 ini adalah drop based drop atau rally based rally ya. Kita bahas dulu ya ini ya. Oke, nomor 1 apa itu candlenya? Bullish candle ya, ini terlihat agak lemah. Kemudian doji ya. Kemudian candle bullish yang lumayan lemah. Terlihat lemah ya. Cuma di sini memang lokasinya, areanya, dan susunan EMA-nya ya. Ini adalah EMA dari strong uptrend ya. Maka itu di sini bisa di buy dengan mengandalkan wick dari doji ini. Karena ini sudah lemah, makanya dia membuat terjun dalam seperti ini ya. Kemudian naik lagi. Karena di sini memang sudah lemah, loss momentum. Cuma emang tekanan yang menjadikannya dia bullish lagi. Oke, tekanan strong, kemudian candlenya rally, base rally, walaupun nggak terlalu kuat ya, tapi dia bisa menghasilkan candle itu. Dan di sini akhirnya dia drop lagi ya, hati-hati. Karena ini udah ciri loss momentum sih. Kemudian nomor 2 kita bahas. Kita dari market dulu ya. Market kita lihat 20, 50, 100 artinya memang uptrend ya. Jadi dalam posisi ini kita usahakan mencari open posisi up setelah retracement. Kita tahu nomor 1 itu rejection dari ini ya, 50 dan 100 cukup kuat. Candle nomor 2 rejection dari 20 EMA, dan candle nomor 3 biasanya tidak memerlukan rejection karena di sini udah ada impulsnya, rejectionnya. Kalau di nomor ini, nomor 1 ini nggak ada, ini jauh di sini ya, makanya dia turun lagi balik karena ini udah loss momentum. Di sini nggak loss momentum ya. Strong uptrend, rally, base rally, uptrend ya. Di sini bisa kita buy karena di sini signifikan yaitu inverted bullish hammer ya. Ini lebih kuat dari ini ya, karena ini menghasilkan bullish stall, kalau ini menghasilkan bullish yang
lemah juga sih, tapi memang dia bullish. Kemudian lanjut ke nomor 3 teman-teman. Oke, bisa dibaca strong trend, golden cross, 100 EMA, 250 dan 20. Price drop sampai sini ya, bullish. Kalau ini doji-nya 2 ya. Kalau digabung ya sama doji juga ya. Drop, base, drop. Jadi candle nomor 2 lumayan signifikan, yaitu shooting star bearish ya. Maka di sini bisa open sell. Strong downtrend ya. Strong momentum. Rejection dari nomor ini juga ya. Oh enggak, nomor 2 ya rejectnya. Rejectnya di nomor 2 dari 20 EMA. Kemudian contoh yang nomor 4 adalah kita baca marketnya 20 EMA, 50, 100 uptrend ya. Momentum gimana? Fake breakout, deviasi 1 dalam bentuk bullish engulfing ya. Di sini ada round number. Kemudian ini nggak pasti juga kalau, dan ini mengkonfirmasi memang uptrend ya. Karena ini close di bawah round number. Kemudian ini bullish lumayan signifikan. Kemudian retracement tidak menembus 50, dapat rejeksi dari 50% body. Kemudian dia continuation ya. Di sini memang terlihat tidak terlalu signifikan melakukan break, tapi di sini bullish ya. Maka di sini bisa open buy di 50% body karena kenapa? Karena areanya di deviasi 1 dan 2. Artinya di sini strong ya. Market global strong, market kecil strong up ya. Itu teman-teman. Pembahasan yang pertama tipe 3 dengan candle doji di nomor 2. Kemudian kita bahas doji yang di nomor 3 ya. Doji nomor 3, tadi nomor 2 ya. Kita bahas teman-teman, ini sama contohnya sama yang tadi ya. 20, 50, 100 uptrend, area di strong uptrend, bullish doji ya, bullish doji. Kemudian karena ini enggak terlalu signifikan, maka dia memerlukan rejection jauh ke bawah, support ya, rejection atas buy karena areanya di trending up dan momentumnya strong ya, cukup strong tapi nggak terlalu strong sih karena candlenya ada wick bawah hasilnya. Kemudian nomor 2 drop ya, ini strong ya. Kenapa? Di sini ada level yang namanya morning star dan ada 200 EMA. 200 EMA di break oleh Marubozu, artinya memang tekanan strong yang membreak 200 EMA. Candle nomor 3 doji, wick atas ya. Di sini memang nggak ada entry aman, tapi kalau ada impulse bisa kita open sell. Kenapa? Kalau ini dilewati openingnya, maka kita bisa open sell karena di sini strong setelah menembus yang namanya 200 EMA. Dan di sini ada 20 EMA, 100 dan 50 EMA yang mulai menghasilkan golden cross. 50 menembus 100. Kemudian nomor 3 kita baca marketnya, market uptrend, golden cross 50 100 ya. Kalau ada 20 EMA nembus 100 itu cukup strong ya. Di sini ada fake breakout sebelumnya, ada bullish candle, kemudian ada inverted hammer gini ya, mirip doji juga, bisa doji di sini ya. Cuma ya memang di sini kita tunggu rejection. Gimana caranya reject di inverted bullish hammer? Tentunya di 50% body sampai maksimal di opening ya. Kalau ada rejeksi ke atas, kita bisa open buy karena ini menunjukkan buying pressure. Karena di sini ada fake breakout dan areanya juga mendukung di deviasi 1 dan 2. Bagian atas tentunya ya. Kemudian di nomor 4 contohnya kita baca downtrend strong ya. Ini bahkan 100 EMA nggak terlihat ya, apalagi begitu ya.
Kemudian price dia evening star, fake breakout dari 20 EMA, drop, kemudian dia drop, kemudian dia menghasilkan bearish doji ya. Ini seperti hammer tapi doji ya, doji. Dan close-nya di bawah juga deviasi satu bagian bawah Bollinger Band. Dan kalau dua candle ini digabung hasilnya adalah pin bar bearish ya, bearish pin bar. Tuh. Wick bawahnya adalah selling pressure di strong market. Setelah fake breakout di sini dan di sini membuat lower low ya, lower high juga. Maka di sini kita bisa sell dengan ketika openingnya dilewati ya, closingnya ini dilewati. Karena kita berharap dia akan mencari support di bagian bawah dari ekor pin bar itu ya. Begitu teman-teman ya. Dan nomor 3 doji ini adalah wajib sekali di strong trend dan strong momentum ya. Artinya strong trend dan tidak loss momentum. Oke, sekarang yang ketiga. Oh, ini masih ada lagi satu ya. Ini baca EMA-nya 20, 50, 100, 200 cukup strong ya. Kemudian fake breakout 20 EMA, candle nomor 2 inverted bullish hammer. Maka candle nomor 3 doji. Ini candle nomor 2 signifikan, ini doji. Closingnya di atas middle Bollinger Band. Maka kalau untuk trade dragonfly doji gimana? Kalau ada doji gini, support rejection bisa terjadi di ekornya atau bisa di setengah dari ekornya ya. Kalau ini di setengah ekornya dia reject ke atas, kalau melewati ujung atasnya maka kita bisa buy ya. Itu harus belajar trade doji juga ya. Ini ujung atasnya, kita tunggu dia setengah atau di sini. Ketika ada reject yang menembus ini cukup signifikan maka kita buy. Tentunya entry-nya harus diperhatikan, jangan sampai buy-nya di atas dari ini deviasi 1. Jadi karena deviasi 1 resisten, masa kita buy di resisten ya. Perhatikan juga itu. Kemudian yang terakhir adalah candle version ya. Jadi 1 2 3 4 rally rally base rally atau drop base drop. Di sini nggak menggunakan doji, di sini menggunakan candle sebagai retracement-nya ya. Oke, nomor 1 reversal itu ya. Evening star, kemudian retracement, trend continuation, rail drop, base drop ya. Jadi kita bisa entry sell di sini ya. Karena ini akhirnya akan turun ya, walaupun memang kalau untuk candle ini emang hasil akhirnya adalah agak sedikit rawan ya, karena bisa jadi doji gitu ya. Karena momentumnya udah dihabiskan seperti itu. Kemudian nomor 2 contohnya, kalau ini strongnya candle nomor 3 itu menembus 20 EMA ya, dan menembus middle Bollinger Band. Kalau yang ini nomor 2 candle, dan ini cukup signifikan, candle ini menembus round number, maka bisa di buy strong trend. Kalau di sini strong down tapi dia masuk ranging ya di sini. Kalau ranging juga follow the trend. Kemudian di sini nomor ini 20 EMA 100 50 100 ya, lumayan uptrend ya. Rally base rally.
Hasilnya nggak terlalu signifikan ya, tapi dia bullish ya, karena memang kayaknya 20 EMA ini ada di antara price ya. Jadi ini kurang disarankan ya. Cuma memang base rally-nya masih bisa dipakai. Kalau memang entry-nya bagus, kalau nggak bagus entry-nya, entry di atas ini misalkan, ya udah sama aja loss ya. Kemudian nomor 4, 20 50 strong downtrend ya. Drop, base, drop. Ini cukup signifikan, maka candle 3 bisa drop. Ya, jadi harus mengenali candle nomor 3-nya ya. Signifikan. Di sini nggak terlalu meyakinkan karena ini dekat ya. Dan dia tidak melebihi wick, makanya candlenya kecil begini. Oke, sekarang nomor 5 contohnya. Ini ranging ya. 20, 50, 200 IMB mana? Ini jauh ya. Jadi ini posisinya ranging teman-teman ya. Dimana di sini uptrend sebelumnya karena 20 EMA ada di bawahnya. Cuma emang di sini ada keterlibatan 50 EMA. Tapi di sini dia reversal dari 100 EMA membentuk evening star, drop, base, drop ya. Jadi candle nomor ini tidak terlalu signifikan, tetapi dia menembus yang namanya 50 EMA, dan di sini ada selling pressure ya. Ini selling pressure. Jadi kalau ada rejection di 50 EMA karena udah ditembus, maka kita bisa sell down. Karena di ranging market kita harus follow the trend ya, sampai trennya berakhir dalam bentuk doji ataupun pola reversal. Kemudian nomor 6, nomor 6 ini 20 EMA. Wah, ini 50 ini agak gini ya, agak ranging, tapi dia mau melakukan golden cross. 20 mau menembus yang namanya 50 EMA. Di sini sebenarnya ranging ya, dia globalnya, cuma emang tren kecilnya dia strong downtrend. Kenapa? Karena sebelumnya drop ya, base drop, ini dropnya menembus 50 EMA, base drop lagi menembus 100 EMA, artinya di sini memang tekanannya kuat ya. Karena di sini harusnya dia doji ataupun up candle bullish jika dia memang tidak terlalu strong. Setelah nembus ini, malah nembus ini lagi, artinya memang dia strong dan kita bisa entry sell di sini dengan mengandalkan backup dari 100 EMA karena areanya ada di deviasi 2. Ini area strong ya. Yang harus hati-hati adalah di ranging ya teman-teman. Walaupun kita follow the trend, pastikan ada backup yang bisa kita andalkan. Kalau di sini 50 EMA nggak bisa ya karena ditembus, ini yang diandalkan deviasi 1. Karena di ranging market market akan rejeksi di deviasi 1 atau reversal di deviasi 1. Oke teman-teman, itu dia pembahasan candle version. Oh, masih ada ini ya, candle version 2. Kita bahas lagi ya. Kita bahas lagi. Ini trennya strong 20 EMA. Oh, enggak gini ya. Oh, ini yang tadi ini ya, yang tadi. Kalau yang ini dia ranging ya, 100 EMA flat dan 20 EMA mau nembus 50 EMA di sini ya. Oke, hampir golden cross. Jadi kalau di golden cross itu layak dicari ya. Rally, base, rally. Sini ada round number yang ditembus. Ini candlenya cukup signifikan juga karena ranging, kita follow the trend, maka kita bisa buy di sini ya. Atau di rejection setelah melewati ujung wick ini ya. Oke teman-teman, itu dia penjelasan saya tentang penerusan tipe 3 ya. Jadi penerusan tipe 3 itu ada yang nomor 2 nya doji, ada yang nomor 3 nya doji ya, dan ada candle version ya.
artinya tanpa doji. Kalau di ranging yang candle version ini umumnya menggunakan golden cross ya, golden cross dari 20 EMA terhadap 50 ya. Ini udah mulai golden cross, makanya dia turun. Dan di ranging juga kita wajib follow the trend. Oke teman-teman, itu dia penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan salam trader.